Firman Tuhan, judul Ucapan Ilahi dalam Penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ayat 3, mengapa engkau memperhatikan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Amin. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat 6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Amin. Habakuk 1 ayat 7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. 18, kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderat, dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Amin. Ayat 10, raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. 11, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Di manakah keadilan Tuhan? 12, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tak tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Amin. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ayat 14, engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Ayat 15, semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Amin. Ayat yang ke-16, itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. 17, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Lanjut ayat Habakuk 2 ayat 1. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Amin. Ayat 2, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 4,
Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Ayat 5, orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkang, ia mengangankan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang, seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Penghukuman atas para penindas. 6. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, mengatai dia, dan menyiapkan olok-olokan serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sebab berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. 7. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Amin. Ayat 8, karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Ayat 11, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. 13. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Amin. Ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. 16, telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celak besar akan meliputi kemuliaanmu. Amin. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Amin. 20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk 3. Doa Nabi Habakuk. 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. 2. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Amin. Baik, ayat 3. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran
dari pegunungan Paran, Sela. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dan dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 5, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Amin. Ayat 6, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendahkan bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. 7. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. 8. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Amin. 10. 9 ya. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Sela, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. 10. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. 11. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Amin. 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Sela. 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Amin. Ayat 15, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Amin. Ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Amin. Baik, Ibu-ibu, kita akan bersaat teduh. Saya akan share lagu untuk kita merenung sejenak ya.
Baik, ibu-ibu, silahkan kita sudah bersaat teduh ya mengenai pembacaan kita kitab Habakuk. Apakah ada ibu-ibu yang mau sharing tema ya? Ini luar biasa ya kitab Habakuk ini ya, mengenai iman yang paradoks. Ya, iman paradoks, iman yang seperti anak kecil, iman yang teguh kepada Tuhan di tengah kesulitan dan ketidakadilan. Silakan, monggo ibu-ibu. Mau. Apakah? Oh, Bu Kristi, silakan. Setelah beberapa saat, karena yang terkasih Ibu Joli itu sedang non jauh di sana kan, dan saya beberapa saat harus terpaksa nyimak ya. Jadi saya pengen berbagi sedikit ya. Tapi kangen shalom ibu-ibu yang luar biasa. Seminggu loh libur, buset. Kangen bener nih, kangen bener sama Herlina, Bu Linda, Bu Lia, Bu Dede, Bu Ellen, Bu Florencia, Bu Yersi, Kak Ida. Wah, luar biasa ya semua ya. Kangen ini. Bu Joli, besok jangan lama-lama liburnya ya. Kangen berat nih. Habakuk ya. Yang saya dapat nih di Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, kamu akan tercengang dan kagum, sebab suatu pekerjaan kulakukan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai bila diceritakan. Jadi ternyata Tuhan hobinya juga main rahasia-rahasiaan ya. Tuhan gak langsung ceritain ke Habakuk. Jadi konteksnya di situ kan Habakuk hidup di masa Yehuda yang penuh dengan kekacauan ya. Jadi kejahatan merajalela, penindasan di mana-mana, hukum tuh nggak ada tapi nggak berlaku ya kan. Terus Tuhan tuh kayak seolah-olah tuh diem aja. Terus Habakuk sampai teriak kan sama Tuhan, oh Tuhan berapa lama lagi? Kok Tuhan diem? Kayaknya kita juga sering kayak gitu ya, kalau lagi ada masalah berat belum dijawab sama Tuhan tuh kayaknya juga kayak gitu. Kok Tuhan kok diem ya? Kok doaku belum dijawab ya? Sampai berapa lama gitu. Terus luar biasanya Tuhan jawab, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, kamu akan tercengang dan kagum, sebab suatu pekerjaan kulakukan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai bila diceritakan. Jadi Tuhan tuh bilang ke Habakuk kayak, aku nih sedang bekerja. Kamu memang belum lihat, kita emang belum lihat, tapi Tuhan sudah mulai bergerak. Pergerakan Tuhan itu sudah pasti ya, real ya. Dan kalau Tuhan diam kan memang bukan berarti Tuhan nggak kerja kan, tapi justru sebaliknya gitu. Tuhan tuh justru bekerja paling sibuk justru saat kita tuh ngerasa kalau Tuhan tuh lagi diem. Di Mazmur 121 ayat 4 kan dibilang sesungguhnya Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah terlelap. Nah, Habakuk tuh kaget loh Tuhan pakai Babel ya, bangsa yang kejam sebagai alatnya dia. Jadi kok bisa sih bangsa yang kejam kok dipakai jadi alatnya Allah nih. Nah, kan itu kan di luar logika kan. Di luar logika kok bangsa yang kejam Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah gitu. Kayak waktu dulu saya ingat sedikit kesaksian aja, saya tuh dulu hidup di situasi dan kondisi yang walaupun saat itu saya juga bersyukur, tapi dibandingkan dengan kehidupan sekarang yang waktu itu tuh jauh sekali ya. Saya hidup saya dapat jatah dari mantan mertua saya itu apa namanya, bangunan itu tuh, jadi mertua saya belum meninggal, kita tuh udah dikasih jatah gitu loh untuk bisa bangun rumah gitu ceritanya. Kamu bangun rumah aja di sini, jadi nggak usah nggak usah apa namanya mikirin apa duit atau apa, kalau ada duit jangan, nggak usah beli tanah buat bangun katanya kan gitu. Oh ya udah, waktu itu tuh setelah gempa Jogja 2006 itu, jadi rumah yang kami tempati kan sudah kayak mau hancur ya kan, terus kita udah mau pindah. Nah pas pindah karena posisi terpaksa, karena setelah gempa itu kita pindah tuh modelnya satu rumah dengan tanah yang agak luas gitu. Nah terus kita bangun apa adanya dengan uang yang kita punya gitu. Jadi waktu itu tuh kita bangun rumah sederhana aja, cuman isinya ada ruang tamu kecil, kamar tidur satu kecil, dan satu kamar mandi, satu dapur. Tapi kita nggak bisa kasih keramik ataupun apa-apa, kita semen aja gitu. Terus apa, temboknya itu masih batako ya, dan bener-bener nggak diplester gitu loh. Jadi kalau ada orang yang lihat jahat mau ngintip bisa tuh, karena kan masih ada bolong-bolong kecil kan, nggak diplester tuh. Nah udah, tapi saya bersyukur ada rumah bisa ditutup, ada pintunya dikunci ya kan, kita bisa aman punya kamar mandi. Tapi kemudian pergumulan datang waktu itu kan setelah gempa tuh semua pekerjaan kita tuh seperti berhenti, hilang. Kita nggak ada pekerjaan sama sekali. Dan terus gimana ini gitu kan, kita sama sekali bergumul tuh nggak cuma 1-2 minggu, kita bahkan sampai 2-3 bulan gitu kita nggak bisa
bener-bener nggak bisa kayak orang normal kalau butuh ke warung beli nggak bisa. Kita harus apa namanya bener-bener tuh kayak eh, beras 2,5 kilo, beras 1,5 kilo itu harus bisa untuk makan orang dua selama 1 minggu. Jadi gimana caranya? Ya puter aja itu. Mau jadi bubur kek, mau jadi apa kek gitu terserah. Itu baru beras. Terus buat kayak makannya itu kita bisa punya minyak itu puji Tuhan. Kan ada toh minyak yang dijual bantalan gitu. Nah, saya hanya kuatnya beli minyak bantalan itu. Terus untuk bumbunya puji Tuhan di sekitar daerah kami tuh kayak banyak pohon-pohon. Jadi kayak kalau kami butuh kelapa ada tetangga yang mau ngasih. Terus kalau mau butuh sayur, sayurnya yang saya bilang sayur adalah daun melinjo, daun tangkil kalau di Jawa Barat bilang ya. Saya pilih yang muda-muda tuh saya masak gitu. Cabai juga kita minta dari orang yang panen. Tapi kalau nggak ada yang pas nggak ada yang kasih ya kita makan apa adanya nasi sama kecap. Bahkan dengan ilmu-ilmu ala kadarnya nasi pakai garam, nasi pakai terasi gitu. Sampai kayak gitu gitu kan. Nah, saya nggak cerita dengan kondisi ini dengan keluarga saya nggak. Saya pokoknya tetap berdoa percaya Tuhan tetap pelihara walaupun makan nasi sama terasi pun itu sampai sekarang nyatanya, saya gendut. Jadi itu pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Nah, tapi waktu itu yang bikin saya tercengang-cengang sama seperti Habakuk ini tercengang dengan caranya Tuhan. Jadi saya tuh punya satu om kalau saya panggil semua bilang ya om, sebenarnya Pak D ya, kakaknya mama. Tapi sekarang udah almarhum. Beliau ini tuh orang termasuk orang kaya yang dalam tanda kutip tuh satu pelit, dua jahat ya kan. Karena suka memanfaatkan saudaranya yang bukan kaya tapi yang miskin justru. Jadi dia suka minta bilang masakin, tapi dia nggak ngasih uang gitu kan. Terus nanti kalau udah selesai masak uangnya pun nggak diganti, sisa dari yang sayuran matang ataupun mentah dia bawa lagi semuanya. Jadi kita saudara-saudaranya yang agak kekurangan tuh kayak merasa gimana nih sih orang kok kayak gini gitu. Dan kayaknya mustahil ngeluarin uang 10.000 ngasih ke kita tuh mustahil gitu loh. Tapi saat itu tiba-tiba tuh HP saya masih zaman dulu kan HP jadul cewek-cewek bunyinya gitu kan. Dia tuh telepon, dia bilang kamu nih di mana posisinya, rumahnya tuh di mana. Waktu itu saya letaknya tuh tetap di daerah Bantul juga. Terus saya kasih tahu, oke, saya tuh mau ke rumah kamu mampir. Hah? Ke rumah saya ngapain kan gitu. Akhirnya saya temui dia. Terus ternyata dia bilang, ayo kamu pimpin jalannya, saya mau ke rumah kamu. Yakin? Iya. Rumah saya jelek loh karena memang tanahnya kan gamping ya, belum di bata kok, belum apa. Jadi kalau habis hujan tuh kalau mau dilewatin tuh kayak tanahnya nempel di roda gitu loh. Iya nggak apa-apa bisa kok. Ini mobil saya bisa katanya. Oke kita jalan sampai ke rumah terus dia lihat beserta dengan istrinya. Istrinya pun sama agak pelit gitu kan. Terus dia lihat, oh ini rumah kamu ya, oh iya, oh belum diplester gitu. Saya pikir saya udah menyiapkan hati nih untuk dihina gitu kan. Tapi ternyata yang Tuhan lakukan itu yaitu sama kayak Tuhan pakai Babel. Tiba-tiba setelah pulang, ini ada sedikit berkat dari kami, semoga bisa buat apa namanya, kalau misalnya mau untuk beli lauk kah, beli apa kah. Dan itu tuh saat itu tahun 2007 kalau nggak salah, dia kasih saya 300.000. 300.000 dengan uang lembaran baru-baru gitu. Saya sampai, hah? Oh, iya, terima kasih. Saya sampai disenggol gitu kan. Bilang terima kasih. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Udah selesai, saya telepon mama saya juga sama dengan saya tercengang-cengang. Kok bisa orang seperti itu yang bahkan dia aja loh sama mama tuh nipu 10 juta loh. Dia bilang gitu. Tapi kok sekarang mungkin udah bertobat kali ya kan gitu. Sampai mama mungkin kali ya kan gitu. Dia udah bertobat gitu. Ya nggak tahu mah. Terus tapi memang perlindungan Tuhan itu nyata. Jadi kalau sesuai dengan Habakuk ini, memang tentang iman ya, tadi yang Bu Joli bilang. Jadi, iman itu apa sih? Iman itu tetap tenang kalau kita tuh nggak tahu jawabannya kayak apa. Iman itu juga berdiri teguh dalam doa, doa walaupun belum dijawab. Dan yang jelas itu iman tuh berani kalau kita tuh berkata, Tuhan walaupun aku nggak melihat, aku tuh belum belum ngalami semua, aku nggak ngerti, tapi aku tetap percaya sama Tuhan. Tadi juga Bu Linda bilang bacanya di Habakuk 3 ayat 17, walau pohon ara nggak berbuah, pohon anggur pohon zaitun mengecewakan, kandang sapi semua hilang semua, tapi tetap tetap setia sama Tuhan. Jadi Yes. itu pengalaman saya Bu Joli, Baik. segala sesuatu itu kalau iman kita besar dan kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara Amin. kita. Baik, terima kasih Thank Bu you Bu Joli. Rita. Iya, terima kasih Bu Christine untuk kesaksiannya ya dan juga kesimpulannya ya. Jadi iman yang teguh kepada Tuhan di tengah kesulitan dan ketidakadilan. Terima kasih Bu Kristi. Silakan yang lain.
Bu Esther, Bu Ellen, Bu Linda, Bu Dede, Bu Herlina, Bu Rahayu, Bu Lia, Ibu Florence, Bu Eti, dan ibu-ibu lain. Monggo. Oke, Shalom. Ya, silakan Bu Rahayu. Oke, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ya, sangat luar biasa di Habakuk ini mengingatkan kita seperti yang sudah dibahas sama Bu Kristi tadi tentang iman. Di pasal 2 itu perikopnya kan orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Ya, di mana Tuhan membuat kita untuk beriman ya, karena dalam firman Tuhan kan ada 3 iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama adalah kasih. Dan di ayat pas Habakuk 3 ayat 17 itu sudah disinggung sama Bu Kristi juga. Itu sangat tertemplak ya saya ya, di mana sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, walaupun saya melihat keadaan biasa-biasa saja, setak-setak saja, di mana kemarin kita mengalami suatu di mana nenek yang kita dua lansia yang kita rawat, ibunya itu pergi hari Sabtu. Saya tahu Pak siang kita berdoa di dalam pelayanan ini di mana orang waras sudah selesai dan percayakan dua lansia yang kita berdoa untuk ada suatu dobrakan untuk kota Jepara di mana kita rindu ada para pendoa-pendoa orang-orang yang tergerak dengan kasih di mana saya pada hari Sabtu itu ada tugas doa dan Mbah itu tuh hilang sampai malam. Ada suara burung yang menandakan orang meninggal. Langsung saja saya mencari sampai jam 12 malam. Saya berdoa, suami mencari, suami digerakkan. Mbah ini tuh tidak kemana-mana, tetapi pulang ke rumahnya. Tetapi tempat rumahnya itu tuh gerumbul. Dalam arti itu tuh banyak pohon neri. Dan anaknya tuh ke sini jam 9. Kita mencari sampai jam 12 malam itu tidak ketemu. Dan anaknya itu disuruh suami untuk cari di gerumbulan Pak di rumahnya. Sudah jam 6 dia pagi gimana udah ketemu belum? Minggu pagi jam 6 belum ketemu, dia ke sini dan jam 4 saya berdoa, saya melihat Mbah itu tuh kaku, digotong sama orang tetapi masih hidup. Suami bilang sama anaknya, cari di gerumbulan itu Pak. Mbah Mi ada di situ. Benar. Dicari lagi di gerumbulan itu orangnya ada di situ. Ibu itu ada di gerumbulan di banyak pohonnya, banyak ria. Jadi tuh wajahnya, bajunya itu tuh tertempel ri. Ya puji Tuhan nggak kemakan ular ya, karena di mana tempat yang gerumbul itu mesti banyak ular ya, ular yang berbahaya, ular yang berbisa. Di mana malam suami mencari Mbak ini dan saya berdoa deklarasikan di Mazmur 91 untuk Mbah yang hilang ini dan kita berdoa untuk Mbak ini, tetapi ada satu orang yang mengintimidasi kita. Jika kamu menolongi orang, apakah itu dari Roh Kudus? Saya bergumul, Tuhan, apakah saat dombamu hilang, saat dombamu jatuh ke jurang, pada itu hari Sabat, apakah kita tidak boleh menolong? Saat orang kelaparan, apakah kita tidak boleh memberi makan? Saat orang kesusahan, apa kita membiarkannya? Itu kan termasuk apakah Roh Kudus memberi kepekaan salah untuk menolong orang ini? Saya bertanya-tanya gitu. Apakah menolong orang harus tanya Roh Kudus? Kan tidak. Karena dalam firman Tuhan jika kita beriman dan kita menghasilkan sesuatu, tetapi kalau tidak ada kasih, itu sama aja nol. Kita mengikut Tuhan itu yang terutama adalah kasih, di mana kita buktikan kasih ini. Karena saya percaya apa yang saya kerjakan itu adalah mencari kekekalan. Dan saya bekerja bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan saya ditawari kerja sama orang ini, dikejar-kejar terus. Enggak. Kerinduan saya satu, jadi wanita ibu rumah tangga yang berdoa. Jadi imam, berdiri atas kota keluarga gereja. Emang kita butuh uang. Tapi saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoa untuk orang di sekitar kita, saya percaya berkat Tuhan akan datang.
Walaupun keadaan kondisi situasi kayak gini, tetapi aku percaya berkat Tuhan datang. Walaupun kayak apa ya, tidak ada kemajuan, kok mustahil ya Tuhan. Rasanya kok kekhawatiran, ketakutan. Nggak, aku percaya apa yang kulakukan itu Tuhan yang mengutus aku, karena Tuhan menubuatkan kita buka usaha. Dan di Yesaya 61 itu telah terjadi di mana orang-orang berebutan tanah, berebutan suami untuk mengelola tanah. Di pelosok lagi di mana adik saya sangat luar biasa. Kalau kita mencari Tuhan, mengikut Tuhan, seperti apa yang disaksikan Bu Kristi itu, kita akan dibawa naik next level. Kita akan dibawa naik. Tuhan tidak akan membiarkan kita miskin, tetapi Tuhan akan membawa kita berkelimpahan. Berkelimpahan dalam kasih, berkelimpahan dalam buah-buah roh. Itu tuh akan Tuhan cukupkan, dan lebih-lebih dan lagi. Kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu yang saya dapatkan. Terima Pekerjaan Tuhan saat ini sangat luar biasa. Saya dididik di dalam di doa, di sebuah misbah doa. Di tiap pagi kita berdoa untuk kota, berdiri untuk kota, bangsa, gereja, keluarga. Tidak ya, untuk diri sendiri emang, tetapi saat kita mendoakan orang-orang di sekitar kita, Tuhan bekerja, Tuhan bergerak. Itu yang Tuhan mau. Kita berdiri, kita adalah imamat yang rajani, imamat yang diutus Tuhan untuk berdiri untuk kota, gereja, bangsa. Itu yang saya dapatkan, Bu Joni. Amin. Makasih. Terima kasih Bu Rahayu, luar biasa ya. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Rahayu ya. Terima kasih, tergenapi Bu Rahayu Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 ya. Amin, amin. Baik, silakan ibu-ibu lain, Bu Linda, Bu Ellen, Bu Lia, Bu DP, dan ibu-ibu lainnya, Ibu Norbaya, Ibu Martense, monggo Bu Emma, Bu Eti, Herlina, Bu Florence, Bu Humara, silakan. Bu Yersi, Bu Esther atau Bu Dede? Cih. Bu Esther dulu boleh. Ini saya tadi keluar ya, nge-freeze, makanya saya rada Oh iya, nggak enggak boleh. apa. Bu Esther dulu aja. Ya, mungkin Bu Esther mau sharing kali ini. Atau Bu Linda? Belum, belum. Oke, baiklah. Bu Esther? Bu Ellen? Belum? Gimana? Bu Ellen? Masalahnya baru di mute. Hmm. Bu Ellen di unmute. Nah, Eh, saya Ya udah, mau coba. sharing yang, oh, Bu Dede ya? enggak, Bu Ellen dulu. Oh, Habis Bu Ellen baru Bu Dede. sebentar. Ini di Bu Habakuk 3. Ellen dulu aja. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ya. Di sini eh, bagaimana Habakuk eh, dia dalam keadaan hopeless. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, hal seperti ini pasti kita semua merasakan ya. Bagaimana kita sudah berusaha, kita punya rencana, dan kita punya harapan dari usaha yang kita lakukan itu. Kita sudah lihat, kita sudah lakukan gitu step-stepnya gitu. Giliran mau menuai hasilnya, hilang semuanya, gagal total gitu. Tapi di sini ternyata Tuhan punya rencana lain. Jadi yang dari tadi saya bayangkan adalah bahwa saat kita rencana kita tidak sesuai dengan plan kita gitu, uh,
ternyata kalau kita kecewa itu hasilnya akan lebih buruk lagi. Tapi di ayat 18 ini Habakuk mengajarkan bahwa namun walaupun rencana gagal, walaupun semuanya hilang, tidak sesuai dengan plan gitu. Tapi Habakuk mengajarkan untuk kita tetap bersorak-sorak, tetap mengucap syukur, tetap jangan mengeluh gitu. Nah, itu yang berat sekali, sangat berat. Karena apa? Gitu. Nggak mungkin lah kalau kita sudah melakukan hal uh, yang sesuai, yang uh, presisi sekali, yang sudah yakin banget itu ya kita akan menghasilkan gitu, tapi tahu-tahu hilang itu, terus kita harus bersyukur pada saat itu gitu. Uh, Ucapan syukurnya itu hanya akan keluar dari mulut saja, tapi tidak dari hati. Nah, di sini Habakuk, saya belajar di sini gitu ya, bagaimana ketika beberapa rencana-rencana yang sudah dibuat gitu, ternyata gagal gitu, dan saya teringat, oh firman Tuhan mengatakan bahwa oh ya, bersyukur aja gitu. Ya, saya lakukan itu, mengucap syukur gitu, walaupun kecewa tapi mengucap syukur. Cuma ternyata ucapan syukurnya itu cuma di bibir saya aja, dan itu eh, lebih mengecewakan lagi hasilnya. Karena apa? Karena di situ kita belajar, saya belajar bahwa oh ternyata Tuhan, kalau hanya eh, mengucapkan di bibir aja itu berarti kita kurang percaya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya eh, hal yang tidak baik itu terjadi, itu Tuhan melihat apakah kita mau berbalik berharap sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak gitu. Karena yang Tuhan inginkan kita melakukan segala sesuatu itu, kita bukan pakai kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan seperti ini, aku serahkan kepada Engkau untuk Engkau finishing touch-nya. Hasil akhirnya Engkau yang memberikan, bukan kekuatanku, bukan gagah kebisaan aku gitu. Dan itu eh, mengubah mindset saya gitu, bahwa eh, banyak hal yang seringkali sudah saya lakukan ternyata hasilnya tidak sesuai dari rencana. Ketika saya bersyukur dengan sepenuh hati, ternyata Tuhan mengubahnya, seketika itu diubah dengan mendatangkan yang lain-lain yang membuat saya bersorak-sorai gitu. Bukan dari hasil yang misalnya saya mengerjakan pekerjaan yang A, ternyata pekerjaan A-nya sudah well plan gitu ya. Begitu di titik akhir ternyata gatot, benar-benar gatot gitu ya. Tapi kalau dulu saya kecewa, saya menghibur dirinya cuma di mulut aja. Tapi sekarang ketika plan yang A-nya ini tidak terjadi, gagal total, saya mengucap syukur, itu susah banget ya. Menghilangkan rasa kecewa itu susah sekali gitu ya. Tapi saya berusaha terus mengucap syukur, ternyata Tuhan gantikan yang tidak terpikirkan, yang tidak saya duga-duga, itu datang menggantikan plan yang A ini. Dan hasilnya luar biasa. Di sini di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku gitu. Dan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa
yang berjejak di bukit-bukitku. Jadi tadi waktu saya merenungkan ini gitu ya, saya merasakan wow sekali Tuhan, wow sekali kalau kita melakukannya dengan hati kita. Jadi itulah Tuhan melihat hati kita, bukan melihat apa yang keluar dari mulut kita. Itu yang bisa saya bagikan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Baik, Tuhan terima berkati. kasih Bu Ellen ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan di Yesaya 55. Terima kasih Bu Ellen. Baik ditutup oleh Bu Dede untuk Rema, sekalian langsung nanti doa tutup ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan saya nggak nge-freeze ya, Bu. Ya. Saya itu kalau baca Habakuk, ini Iya. tahun 90 saya pernah tahu lagu ini ya. Sekalipun pohon ara, itu paling saya nggak mau nyanyiin. Setiap kali lagu ini saya skip. Karena saya berpikir gini, aduh ngeri banget gitu kehidupannya ya. Nggak ada pohon ara, nggak ada makanan gitu kan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Berarti kan pergi gitu. Saya bilang menderita banget gitu. Makanya setiap kali lagu ini saya bilang, Tuhan ini nggak kejadian, Tuhan ini nggak kejadian, Tuhan ini nggak kejadian. Itu saya selalu ngomong begitu. Tapi eh, ya, kenapa? Saya hanya mikir gini, kenapa ayat ini dimunculkan? Habakuk ini kan nabi kecil ya. Kenapa juga ada Nabi Habakuk dan menuliskan ini gitu? Hanya 3 pasal. 3 pasal itu kan yang bikinnya LAI kan. Terus eh, dari awal Habakuk ini muncul kan dia tuh sebenarnya bertanya, kenapa ini masalah ini masih ada gitu? Kan katanya Israel ini adalah umat kesayangan Tuhan. Kenapa harus muncul masalah? Tapi Tuhan akhirnya ngasih tahu bahwa masalah itu harus ada masalah lagi untuk menyelesaikannya. Ternyata seperti itu gitu kan. Masalah yang lebih berat bahkan Tuhan sendiri ngomong, aku akan memberikan orang Kasdim. Aku sendiri gitu kan. Aku sendiri yang akan menciptakan orang Kasdim itu yang lebih kuat dari kamu untuk akhirnya menimbulkan masalah baru di dalam kamu. Ternyata akar masalahnya itu kan bukan bukan orang Kasdimnya, tapi akar masalahnya itu adalah orang Yehudanya. Dan Habakuk melihat ini gitu kan. Terus saya dapat dari Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan masih menanti saatnya. Dan yang ayat keempat, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya renungin dari tadi. Sebab penglihatan mungkin kadang-kadang kita mendapatkan penglihatan terus tuh kan. Tapi dikatakan di sini penglihatan itu memang harus diuji. Dan penglihatan itu akan menantikan saatnya. Dengan kata lain, apa yang kita lihat mungkin itu pasti akan terjadi. Hanya kapan, hanya waktu itu. Dan kapan itu terjadinya sekali lagi. Ketika kita punya rasa percaya kepada Sang Firman itu sendiri. Saya di minggu ini itu sedang merenungkan, bukan sedang merenungkan sih sebenarnya, eh, mengenai percaya gitu kan. Mengenai percaya itu seperti apa sih orang percaya? Saya kadang orang suka ngomong gampang ya, saya percaya, tenang, saya percaya. Tapi apakah benar-benar percaya gitu? Kalau yang namanya percaya itu berarti menyerahkan sepenuhnya. Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita hanya ngomong, ya saya percaya, tapi sebentar, Tuhan kok lama banget gitu. Ya jujur gitu kan. Setelah anak saya ini kisah nyata, kisah nyata. Setelah anak saya lulus kuliah, kan baru lulus kuliah nih, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dia suka itu ya mungkin sampai saat ini belum ya. Sampai saat ini belum. Dan saya juga hanya bilang gini, awalnya saya bilang, ah, pastilah gampang lah, tenang lah. Karena saya tahu karakteristik anak saya itu seperti apa, saya tahu juga kemampuan itu seperti apa. Tapi ternyata waktu saya tanya, kamu maunya seperti apaan? Saya kan manggilnya An. Begini mah, yang ini mah. Oh oke. Terus saya hanya bilang begini, Tuhan sesulit itukah? Terus akhirnya saya bilang gini, kan saya orang percaya. Tapi kenapa saya harus selalu, semisal saya selalu ngomong begini, Mama tuh percaya atau mempercayakan diri atau sebenarnya tidak percaya? Saya belajar, oke, saya mau percaya, saya mau belajar percaya sama Tuhan, saya mau belajar Tuhan sendiri yang menempatkan sesuatu itu di posisi yang tepat. Tuhan tidak pernah menempatkan sesuatu di posisi yang tidak tepat, saya hanya bilang begitu. Terus
1 minggu saya masih galau, kenapa belum ada jawaban? 2 minggu masih belum ada jawaban. Ini gimana maksud Tuhan apa gitu? Tapi akhirnya saya diuji dengan kata percaya. Di mana letak kepercayaanmu? Tuhan ngomong begini, di mana letak kepercayaanmu? Walaupun saya itu sebagai satu masalah bagi saya, seberat itu kan masalahnya gitu kan. Terus akhirnya saya hanya bilang begini, Tuhan, saya tahu Tuhan akan memberikan segala sesuatu dari yang kita punya. Akhirnya saya ngomong, kok kamu kan udah diberikan kepercayaan nih sama Tuhan segala sesuatu yang kamu punya. Coba kamu kembangkan dari situ. Rupanya awalnya dari kata-kata itu dia mulai ngebuka mindsetnya dia gitu kan. Ketika dia membuka mindsetnya, akhirnya muncul. Ya kalau dibilang sih, saya hanya ngomong begini, ya bukan secerca harapan gitu. Keingintahuannya dia untuk sesuatu masalah yang baru, yang selama ini belum pernah dia geluti gitu kan. Terus hanya saya bilang gini, suami saya hanya bilang begini, ma percaya. Oke, saya percaya. Terus akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, saya mau melihat sebenarnya hati saya ini percaya atau saya hanya dipercaya-percayain seolah-olah saya percaya gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi akhirnya saya dapetin satu kesan begini. Ketika saya mempercayai sesuatu, saya menaruh harapan saya gitu kepada sesuatu sendiri. Dan ketika saya percaya sama Tuhan, saya menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti yang Habakuk ini sebutin. Makanya di akhir Habakuk itu, dia ngomong begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan beria-ria. Ya tadi Bu Ellen bilang, nggak gampang gitu, beria-ria itu nggak gampang. Tapi ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, makanya saya bilang gini, Tuhan saya percaya sama Tuhan. Saya menaruh percaya saya sama Tuhan, mungkin saya hanya melihat secara kasat mata orang lulus kuliah bekerja. Tapi yang dilihat oleh suami saya beda gitu kan. Tapi akhirnya saya bisa melihat begini, saya menaruh percaya saya sama Tuhan, bukan yang dilihat mata, tapi apa yang sudah Tuhan rencanakan, apa yang sudah Tuhan inginkan. Karena ketika Tuhan sudah menginginkan itu, ternyata prospeknya, prospeknya eh, besar banget gitu kan. Saya hanya melihat begini. Terus dia bilang dalam waktu 1 minggu dia bilang gini, Mah, gini, 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 progresnya cepet banget. Saya bilang gini, kamu tahu banget, ya aku belajar. Selama seminggu ini aku belajar. Dan yang saya lihat, itu tidak seperti bayangan saya sebelumnya. Makanya saya belajar untuk, ya, di mana letak kita menaruh percaya kita sama Tuhan. Apakah kita memang menyerahkan sepenuhnya Tuhan sendiri yang bekerja atau kita menyerahkan dan kemudian kita ambil lagi. Ini bagianku, aku mau pengen seperti ini. Ekspektasinya pengen seperti ini. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa gitu. Sampai saya bilang begini, dia tuh bisa melihat jauh ke depan dan dia bisa melakukan segala sesuatu dengan progres yang cukup cepat tanpa dia meninggalkan pelayanan. Karena memang saya pernah punya doa begini, anak saya boleh kerja, tapi anak saya jangan ninggalin pelayanan. Saya nggak mau anak saya kehilangan Tuhan. Lebih baik ya anak saya tetap di rumah dan dia tetap punya apa sih namanya, dia tetap hidup dalam pelayanan dia dan kepercayaannya dia sama Tuhan. Terus Tuhan jawab semuanya di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Sampai saya akhirnya melihat begini, Tuhan benar. Ketika saya menaruh percaya saya sama Tuhan, Tuhan bukakan semuanya itu di luar jangkauan kemampuan saya yang mungkin secara kasat mata saya nggak pernah kepikiran gitu untuk hal itu. Jadi intinya ya, sebab penglihatan itu memang menanti menanti saat yang tepat. Kemudian ketika kita menaruh harap kita sama Tuhan, ketika kita menyebut diri kita percaya sama Tuhan, ya tadi buktiin, Hayu udah saksiin, Bu Ellen juga saya tahu udah saksikan. Dan mungkin kita semua juga sudah menyaksikan di hidup kita. Betapa banyak anugerah yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Ya kadang-kadang ya kita tidak bisa menghitung segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Makanya ya Habakuk bisa ngomong, aku akan beria-ria. Orang namanya beria-ria itu dia akan bersorak-sorai. Ya bersorak-sorai berarti kan dia sudah menang. Padahal mungkin kenyataannya di situ. Dia sudah pada kenyataannya mungkin belum oke di situ. Nah kita juga harus punya satu kapasitas yang Tuhan sudah berikan. Kita sudah, meskipun mungkin kenyataannya masalahnya masih ada. Gua nyanyiin ya, meskipun gunung itu tak beranjak,
Tapi kita tahu bahwa Tuhan, penyertaan Tuhan itu tetap ada bagi kita. Itu aja sih Bu Joli dari saya. Terima Amin. kasih. Terima kasih Bu Dede ya, luar biasa ya. Justru di dalam kepasrahan disitulah Tuhan memang menjawab ya, tidak mengandalkan kekuatan Iya, manusia, betul. kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bu Dede. Bisa langsung doa tutup. Sama-sama. Oke, itu Bu Linda mau ngomong? Oh, Bu Lina mau ngomong kah? Oh, enggak. Oh, Oke. oke, oke. Yuk, oke. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur sekali karena kami punya Allah yang luar biasa. Sama seperti Habakuk, mungkin dia belum bisa melihat apa yang terjadi atas bangsanya. Kami juga mungkin sampai saat ini masih belum bisa melihat apa yang terjadi atas bangsa kami. Hanya kami percaya satu hal, Tuhan. Kalau Indonesia ini ada, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Indonesia ini ada, itu karena kemurahan-Mu. Bapak, apapun yang terjadi atas bangsa kami, itu atas sepengetahuan Engkau, Tuhan. Engkau sedang menyatakan kemurahan-Mu lewat berbagai macam hal. Buat supaya akhirnya kami boleh melihat yang terbaik Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang ada dan tinggal di bangsa ini Tuhan. Sama seperti Engkau mengatakan, di mana dan kemana Engkau aku buang, aku harus berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, kami berdoa secara spesifik untuk bangsa ini. Biarlah kiranya damai sejahtera yang dari Allah turun atas bangsa ini. Sukacita yang daripada Allah turun atas bangsa ini. Berdoa juga untuk semua ibu-ibu yang terkumpul dalam Zoom ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kalau Engkau sendiri yang menyatakan semuanya, menyingkapkan semuanya. Dan kami percaya, Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa juga akan terus tersingkap bagi mereka. Bapak, apapun permasalahan yang mereka hadapi masing-masing, Tuhan, Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan sendiri yang punya rencana yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau juga yang menolong ibu-ibu yang ada di sini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya tangan penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Karena kami adalah orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Engkau. Sekali lagi, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk rema yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur senantiasa. Amin.